Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami adalah kelompok yang akan menceritakan tentang perjuangan pahlawan Pangeran Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Nasya Anaya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Safira Anggraini dan saya Nindi Pranita Sapitri. Hari ini, kami akan menceritakan kisah seorang pahlawan besar pemberani yang berani melawan penjajah Belanda demi keadilan dan tanah airnya. Beliau adalah Pangeran Diponegoro, tokoh utama dalam Perang Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa. Selamat menyaksikan. Bendara Raden Mas Antawiraya atau yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Ia merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Namun, meskipun keturunan raja, Pangeran Diponegoro memilih hidup sederhana dan lebih dekat dengan rakyat biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan cinta tanah airnya. Sejak muda, Pangeran Diponegoro sudah muak melihat penderitaan rakyat akibat keserakahan pemerintah kolonial Belanda. Melihat keadaan yang semakin tidak adil dan rakyat yang terus menderita, Pangeran Diponegoro merasa terpanggil untuk membela bangsanya. Ia yakin bahwa penjajahan Belanda tidak hanya merugikan rakyat secara ekonomi, tetapi juga merugikan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Perlawanan besar ini tidak muncul begitu saja. Ada banyak hal yang melatar belakanginya, yaitu karena campur tangan Belanda dalam pemerintahan Keraton Yogyakarta yang membuat banyak bangsawan kecewa. Selain itu, pajak tanah yang tinggi dan sistem sewa tanah Belanda menyebabkan penderitaan rakyat semakin berat. Puncaknya terjadi ketika Belanda membangun jalan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Hal ini dianggap menghina adat dan agama. Kemarahan rakyat pun memuncak dan Pangeran Diponegoro memutuskan untuk melawan. Perang Diponegoro dimulai pada 20 Juli 1825 di Tegalrejo. Dalam perjuangannya, Pangeran Diponegoro dibantu oleh tokoh-tokoh penting seperti Kyai Mojo, Raden Tumenggung, Prawiro dan beberapa bangsawan Yogyakarta lainnya. Perang ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasukan Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya, menyerang secara tiba-tiba lalu berpindah tempat. Sementara itu, Belanda menggunakan sistem benteng, membangun beberapa benteng di berbagai daerah untuk mempersempit pergerakan dari pasukan Diponegoro. Meskipun begitu, perang berlangsung sengit dan memakan waktu lama. Rakyat banyak yang gugur dan kerugian besar menimpa kedua pihak. Setelah 5 tahun berjuang, Belanda mulai kehabisan tenaga dan biaya. Namun mereka akhirnya menggunakan cara licik. Tepatnya pada 28 Februari 1830, diadakan pertemuan antara Pangeran Diponegoro dan utusan Belanda, Jenderal de Kock di Magelang untuk membahas tentang perdamaian. Sayangnya, perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan. Beberapa hari kemudian, tepatnya 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap secara tiba-tiba oleh Belanda saat pertemuan lanjutan. Setelah itu, beliau dibuang ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafat pada 8 Januari 1855. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, maka berakhirlah Perang Jawa yang telah berlangsung selama 5 tahun penuh. Perang Diponegoro meninggalkan banyak dampak besar. Lebih dari 200.000 rakyat Jawa tewas dan ribuan tentara Belanda gugur. Biaya perang yang besar membuat Belanda semakin memperketat kebijakannya di Indonesia. Namun, semangat perjuangan Pangeran Diponegoro tetap hidup di hati rakyat. Beliau berjuang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk harga diri bangsa, keadilan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan beliau antara lain keteguhan iman, keberanian, kesederhanaan, dan cinta tanah air. Kisah Pangeran Diponegoro mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata. Kadang perjuangan berarti melawan ketidakadilan, mempertahankan keyakinan, dan membela kebenaran. Sebagai generasi muda, kita harus melanjutkan semangat itu dalam bentuk belajar dengan tekun, bekerja keras, dan mencintai bangsa kita. Seperti yang dikatakan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita terus mengenang dan meneladani semangat berjuang Pangeran Diponegoro, pahlawan sejati yang berjuang demi kehormatan dan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton.